Selamat datang di ruang pertukaran gagasan dan analisis komprehensif, di mana kita membedah berbagai perspektif mendalam dari literatur yang ada. Bayangkan sebuah skenario di mana seluruh infrastruktur modern dari sebuah peradaban yang super sibuk tiba-tiba dihentikan secara total. Bukan karena bencana alam, bukan karena perang, Dan jelas bukan karena krisis ekonomi kan? tepat sekali. Bayangkan sebuah bandara internasional menghentikan semua penerbangannya. Jalan raya seketika kosong dari kendaraan dan jutaan lampu dipadamkan sampai wilayah tersebut tenggelam dalam kegelapan pekat. Bahkan sinyal internet diputus sengaja. Buat kebanyakan orang modern, deskripsi ini terdengar seperti distopia atau mungkin keruntuhan sistem ya. Iya, betul. Namun di Bali, ini adalah pencapaian. Sebuah orkestrasi spiritual dan ekologis tahunan. Hari ini kita mengangkat fenomena luar biasa dari perayaan Nyepi di Bali, tradisi Tahun Baru Saka, yang memaksa seluruh pulau berhenti beroperasi selama 24 jam melalui catur berata penyepian. Jadi, tanpa api, tanpa kerja, tanpa bepergian, dan tanpa hiburan. Dan pertanyaan sentral yang ingin kita bedah hari ini adalah, apakah prinsip-prinsip luar biasa dari Nyepi ini yang secara empiris terbukti menurunkan emisi karbon secara masif dapat dan harus diadaptasi menjadi solusi sistemik sekuler untuk krisis iklim global? Betul. Posisi saya di sini adalah bahwa mekanisme jadi Nyepi ini menawarkan cetak biru yang universal. Ini model yang bisa diskalakan untuk menyelamatkan bumi tanpa mengharuskan dunia memeluk agama tertentu. Ya, saya datang dari arah yang berbeda. Argumen saya adalah bahwa efektivitas Nyepi mutlak terikat pada akar teologis Hindu Bali. Mencabut praktik ini dari tanah spiritualnya untuk kampanye sekuler hanya akan menghasilkan solusi yang sangat superficial. Oke, mari kita mulai dengan melihat angka-angkanya dulu. Karena realitas empirisnya sungguh sulit diabaikan. Berdasarkan data di literatur kita, selama 24 jam Nyepi, terjadi penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 33%. Wow, 33% dalam sehari. Iya, dan emisi karbon dioksida dari sektor transportasi berkurang hingga 20.000 ton. Belum lagi konsumsi listrik di Bali yang anjlok drastis sampai 60%. Itu setara dengan 290 megawatt atau penghematan sekitar 4 miliar rupiah. Buat saya, fakta ini adalah bukti tak terbantahkan bahwa kekuatan jeda ini bekerja secara absolut. Saya tidak pernah membantah validitas angka-angka itu. Penurunan emisi sebesar itu memang sangat fenomenal. Tapi pertanyaannya, mengapa angka-angka itu bisa turun secara drastis? Ya, karena seluruh sistem operasional pulau diistirahatkan kan? Mesin dimatikan. Betul, tapi motivasinya yang jadi inti persoalan. Angka penurunan emisi itu tidak lahir dari kesadaran ekologis ala LSM lingkungan. Penduduk Bali tidak mematikan lampu karena mereka peduli pada target ESG atau karena membaca laporan PBB. Itu murni produk dari kepatuhan teologis. Jadi Anda mengacu pada konsep Trihita Karana dari materi kita? Tepat, fondasinya adalah keharmonisan mutlak antara manusia dengan Tuhan, sesama, dan alam. Alam dipandang sebagai makrokosmos yang identik dengan tubuh manusia, mikrokosmos. Aliran sungai bagi mereka sama sucinya dengan aliran darah. Anda tidak meracuni darah Anda sendiri kan? Masuk akal. Lalu para diogoh-ogoh. Kesunyian absolut saat Nyepi bertujuan mengelabui buta kala, roh jahat, agar mengira pulau itu kosong. Tanpa ketakutan kosmis ini, upaya sekuler sekedar simbolisme. Saya mengerti mengapa Anda berpikir demikian, namun izinkan saya memberikan perspektif yang berbeda. Bagaimana jika kita tidak melihat buta kala secara harfiah sebagai roh jahat, melainkan metafora? Metafora seperti apa? Metafora dari kekuatan destruktif manusia modern. Konsumerisme, polusi, eksploitasi, itu roh jahat yang menghancurkan bumi kita. Dan filosofi mikrokosmos-makrokosmos tadi sebenarnya beresonansi sempurna dengan struktur rasional modern, khususnya melalui green accounting atau akuntansi hijau di dunia korporat. Saya minta maaf, tapi saya tidak bisa menerima premis itu. Bagaimana akuntansi bisa menyamai kedalaman spiritual? Akuntansi itu soal profitabilitas. Justru di situ jembatannya. Coba kita bedah. Selama berabad-abad,
korporasi menganggap alam sebagai vendor gratis tanpa batas. Tapi green accounting mengubah itu. Alam dihitung sebagai bagian intrinsik dari aset. Di materi, ada analogi tentang Raja Kaniska pertama dari dinasti Kushana. Ah ya, yang menyatukan suku-suku itu. Betul, setelah masa peperangan yang merusak, dia melakukan refleksi diri. Jeda reflektif ini membawanya pada pencerahan untuk membangun peradaban harmonis. Nah, korporasi modern bisa mengalami pencerahan yang sama melalui instrumen akuntansi hijau. Melalui instrumen akuntansi, saya agak ragu dengan lompatan logika itu. Memang terdengar rasional di atas kertas, tapi coba kita lihat data empiris dari literatur tentang implementasi nyatanya. Oke, apa yang ditunjukkan datanya? Contohnya di industri otomotif India, skor untuk pelatihan lingkungan dasarnya hanya 3 dari 5. Di Taiwan, UKM sangat tertinggal dari perusahaan besar dalam inovasi hijau. Kenapa? Karena ujung-ujungnya selalu soal biaya finansial. Tapi kan itu masalah regulasi yang belum matang, bukan kegagalan konsep jedanya. Bukan, itu masalah motivasi. Coba bandingkan dengan Bandara Ngurah Rai di Bali saat nyepi. Mereka tutup total, rela kehilangan potensi pendapatan miliaran rupiah. Itu terjadi karena ketundukan pada Tuhan, bukan pada target ESG. Tanpa nilai sakral, akuntansi hijau sering berujung pada greenwashing belaka. Oke. Saya mengakui kritik Anda valid jika kita bicara korporasi raksasa yang rakus profit. Tapi, mari kita geser ke tingkat mikro, psikologi individu. Bukankah tren adaptasi sekular nyepi sedang terjadi organik lewat digital detox? Digital detox? Maksud Anda tren liburan tanpa ponsel itu? Iya. Kita hidup di era kelelahan mental ekstrim akibat layar. Di sumber materi kita, banyak testimoni turis dan ekspatriat di Bali yang sangat antusias menyambut nyepi. Mereka menyebutnya hari luar biasa untuk melambat dan memutuskan koneksi dari hiruk-pikuk notifikasi. Dan Anda melihat itu sebagai bukti skalabilitas sekuler? Sangat jelas. Kebutuhan manusia akan keheningan adalah universal. Fakta bahwa individu non-Hindu menemukan nilai restoratif membuktikan esensi nyepi berfungsi sebagai kesehatan mental global. Anda tidak perlu percaya roh jahat untuk sadar otak Anda butuh berhenti memproses ribuan data, kan? Sebentar. Mengemas nyepi sekedar sebagai liburan detox digital, itu bentuk reduksi yang meresahkan. Maksud saya, itu menghilangkan makna aslinya. Meresahkan di bagian mana? Toh hasil akhirnya sama-sama keheningan. Tidak sama. Bagi umat Hindu, catur berata penyepian itu pengorbanan absolut. Amati lelanguan berarti tanpa hiburan sama sekali. Amati karya berarti tanpa aktivitas fisik. Itu menuntut puasa dan meditasi dalam gelap, proses mengosongkan ego. Sementara turis-turis ini, Mereka kan tetap diam di hotel dan tidak pakai internet. iya, tapi mereka berenang di kolam hotel, menikmati makanan prasmanan lezat yang disiapkan staf, bersantai menikmati pemandangan. Itu bukan transformasi spiritual, itu staycation. Menjadikan ini tren kesehatan mental sekedar menukar konsumsi digital dengan konsumsi kenyamanan fisik. Tunggu dulu. Saya paham kedalaman spiritualnya mungkin berkurang. Tapi mari pragmatis. Sekalipun itu sekedar staycation, mobil mereka tetap terparkir, penerbangan tetap dibatalkan, jejak karbon harian mereka anjlok drastis. Nilai utilitas sekulernya terbukti bahwa kita bisa beristirahat tanpa menderita dalam gelap total. Apa yang terjadi setelah staycation selesai? Konsumsi gila-gilaan berlanjut. Ini seperti kampanye Earth Hour. Kampanye matikan lampu itu? Tepat, banyak studi menunjukkan begitu Earth Hour selesai, ada lonjakan tajam konsumsi energi karena orang kembali menyalakan semua alat bersamaan. Itu karena tidak ada kepuasan batin dari pengengangan tersebut. Oke. Tapi kita tidak bisa abaikan bahwa nilai nyepi punya daya tahan kuat meski tanpa struktur Bali. Argumen Anda bahwa nyepi butuh hegemoni infrastruktur seperti pecalang, itu terbantahkan kalau kita lihat perayaan nyepi di luar Bali. Saya tidak yakin ada yang bisa mereplikasi skala Bali. Memang bukan skala pulau. Coba kita lihat studi kasus di Medan, di materi kita. Populasi Hindu di sana sangat minoritas kan? Di kota sebesar itu, tidak ada pecalang yang memblokir jalan raya. Bandara Kuala Namu tetap beroperasi penuh, lampu kota benderang, internet lancar. Nah, itu justru membuktikan poin saya. Tanpa otoritas struktural, Justru sebaliknya. Biar saya selesaikan. Di tengah absennya hegemoni pemerintah daerah, umat Hindu di Medan tetap berkumpul di kuil Raksa Buana.
mereka mempraktikkan esensi buta yajna, refleksi batin di tengah hiruk-pikuk kota. Ini membuktikan daya tahan nilai, tidak bergantung pada pemadaman sistemik. Ya, menarik. Tapi saya khawatir Anda menggunakan contoh yang salah untuk premis Anda sendiri. Di awal Anda bilang nyepi bisa jadi solusi sistemik krisis iklim. Kasus Medan justru menggarisbawahi kelemahan argumen itu. Loh kenapa? Mereka membuktikan ketahanan filosofinya kan? Secara teologis dan individual, iya, itu sangat indah. Tapi secara ekologis, dampak makronya nol. Langit Medan tidak lebih bersih hari itu. Tidak ada penghematan BBM yang terekam. Perubahan iklim butuh perubahan angka makro yang masif, bukan cuma refleksi batin kelompok kecil. Jadi Anda menganggap itu sia-sia dari sisi lingkungan? Tidak sia-sia, tapi tidak menjawab krisisnya. Untuk mencapai skala di mana satelit ruang angkasa bisa memotret pulau jadi gelap gulita, Anda mutlak butuh infrastruktur sosiokultural yang mengakar, sistem banjar, legitimasi hukum adat. Anda tidak bisa mengekspor ini ke New York atau Tokyo cuma lewat brosur akuntansi hijau. Saya melihat poin kritikal Anda di situ. Memang, mereplikasi presisi Bali di Tokyo mungkin di luar batas kebijakan publik saat ini. Tapi setidaknya diskursus kita menunjukkan batas antara spiritual sakral dan utilitas sekuler tidak sehitam putih itu. Bagaimana Anda merangkum persinggungannya? Sebagai kesimpulan dari sisi saya, data empiris 1 hari nyepi terlalu berharga untuk sekedar dilabeli keunikan lokal. Penurunan drastis gas rumah kaca adalah bukti konsep. Bumi kita yang dipenuhi emisi fosil dan pikiran kita yang bising butuh pelembagaan jeda ini. Entah lewat World Silent Day atau regulasi korporat, kita mungkin tidak percaya mitologi kuno, tapi kita butuh fungsi ekologisnya untuk bertahan hidup. Saya menghargai harapan itu. Namun saya merangkum posisi saya dengan mengingatkan bahwa hasil tidak terpisah dari prosesnya. Keheningan absolut Bali adalah titik kulminasi spiritual dari prinsip Tattuam Asi, kesadaran bahwa aku adalah engkau. Anda tidak bisa memotong siklus ini, mengabaikan ritual pembersihannya, lalu mengemas jeda tanpa karbon sebagai instrumen bisnis. Mencoba menumbuhkan buah tanpa akar pohonnya hanya akan melahirkan solusi yang rapuh. Dan mungkin disinilah titik konvergensi kita. Kita berdua mengakui nyepi bukan sekedar tanggal merah kalender. Ini memaksa manusia modern mempertanyakan ulang hubungan eksploitatif dengan alam dan teknologi. Anda tidak bisa sekedar mengobati gejalanya, harus merawat seluruh sistemnya. Sangat sepakat. Kompleksitas dunia sering menipu kita untuk memprioritaskan efisiensi di atas makna. Kita harus memahami fenomena ini secara utuh, termasuk jiwa dan pengorbanan kolektif di baliknya. Tepat sekali. Bagi Anda para pendengar, kami mengundang Anda untuk menggali lebih jauh literatur yang kita bedah hari ini. Di tengah kota metropolitan atau tempat sepi, mungkin Anda bisa menemukan momen keheningan restoratif Anda sendiri. Terima kasih telah mendengarkan pertukaran gagasan ini, dan sampai jumpa di ruang